Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Balance yang selalu semangat. Kembali lagi bareng saya, Vina Rani Aisyah Ibu, dengan nomor pokok mahasiswa 02272311-067 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairul Ternate. Siap penerbangan di kalian, dan di video kali ini dengan topik yang pastinya bakal menambah wawasan dan kecerdasan kalian. Nah, di video kali ini kita bakal bahas sebuah metode penelitian yang sering dipakai oleh para peneliti untuk memahami makna di balik teks, budaya, atau kehidupan sosial suatu kelompok, yaitu metode hermeneutika. Nah, hermeneutika meskipun terdengarnya agak asing, tapi sebenarnya hermeneutika itu adalah metode yang sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk dipelajari, teman-teman. Nah, melalui metode ini, kita bisa memahami bagaimana orang memberikan makna pada teks, simbol, atau peristiwa dalam kehidupan mereka, serta bagaimana cara mereka menginterpretasikan pengalaman dan realitas sosial mereka. Nah, penasaran kan apa aja yang terlibat dalam penelitian hermeneutika? Bagaimana peneliti dapat mengumpulkan dan menginterpretasikan data dengan pendekatan ini, dan kenapa hermeneutika ini jadi metode yang sangat powerful dalam memahami makna dan konteks di balik setiap peristiwa atau teks. Nah, langsung kita mulai aja pembahasannya. Definisi metode hermeneutika. Nah, metode hermeneutika berasal dari bahasa Yunani hermeneuein, yang berarti menafsirkan atau mengungkapkan makna, sebagai sebuah disiplin ilmu. Nah, hermeneutika awalnya berfokus pada penafsiran teks-teks klasik, khususnya teks agama dan filsafat. Namun, seiring perkembangan zaman, hermeneutika telah berkembang menjadi suatu pendekatan yang lebih luas dalam memahami makna dan interpretasi dalam berbagai konteks. Nah, baik dalam teks tertulis, tindakan sosial, budaya, maupun fenomena kehidupan manusia. Nah, pada umumnya. Nah, metode ini terutama digunakan untuk memahami teks atau simbol baik yang berbentuk tulisan, ucapan, atau bahkan tindakan dalam masyarakat. Dengan menggunakan hermeneutika, peneliti berusaha untuk menggali makna yang terkandung dalam suatu teks atau fenomena sosial dan budaya dengan cara yang lebih mendalam dan kontekstual. Nah, selanjutnya kita bahas akar sejarah hermeneutika. Nah, hermeneutika memiliki akar sejarah yang sangat panjang, teman-teman. Dimulai dari zaman Yunani kuno hingga saat ini. Nah, beberapa tokoh penting yang berperan dalam perkembangan hermeneutika antara lain yang pertama ada Plato dan Aristoteles. Nah, kedua filsuf Yunani ini telah memperkenalkan gagasan tentang pentingnya interpretasi dalam memahami teks. Nah, bagi Plato, memahami teks melibatkan bukan hanya membaca kata-kata, tetapi juga menangkap makna yang lebih dalam yang tersembunyi di baliknya. Yang kedua, Augustinus. Nah, dalam konteks agama, Augustinus memperkenalkan pemikiran bahwa teks-teks Alkitabiah dapat dipahami melalui interpretasi yang terkandung pada konteks dan niat penulis. Hal ini menjadi dasar bagi hermeneutika teologis. Nah, yang ketiga, Friedrich Schleiermacher. Nah, dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam pengembangan hermeneutika modern. Nah, ia mengembangkan pemikiran bahwa interpretasi tidak hanya didasarkan pada pemahaman kata-kata,
tetapi juga pada pemahaman terhadap maksud atau niat pengarang teks. Nah, yang keempat, Wilhelm Dilthey. Nah, Dilthey melanjutkan gagasan Schleiermacher dan mengembangkan hermeneutika sebagai sebuah metode untuk memahami pengalaman manusia secara lebih holistik. Nah, ia berfokus pada pemahaman teks atau tindakan manusia dalam konteks sejarah dan budaya. Selanjutnya, yang kelima, Hans Gerd Gadamer. Nah, Gadamer ini adalah salah satu tokoh penting dalam hermeneutika kontemporer. Nah, ia memperkenalkan konsep fusion of horizons yang menjelaskan bagaimana interpretasi suatu teks melibatkan dialog antara horizon pemahaman pembaca dan horizon makna dalam teks itu tersendiri. Selanjutnya kita bahas prinsip-prinsip utama dalam metode hermeneutika. Nah, hermeneutika bukanlah sekedar teknik membaca atau menganalisis teks, tetapi sebuah pendekatan filosofis yang mendalam terhadap bagaimana manusia memahami dunia mereka. Nah, beberapa prinsip utama dalam metode hermeneutika adalah yang pertama, interpretasi kontekstual. Nah, dalam hermeneutika, konteks sangat penting dalam memahami makna suatu teks atau fenomena. Nah, setiap teks atau tindakan sosial selalu terikat pada waktu, tempat, dan budaya tertentu, tanpa memperhatikan konteks. Nah, pemahaman terhadap teks atau fenomena bisa terdistorsi. Selanjutnya yang kedua, fusion of horizons. Nah, seperti yang dikemukakan oleh Hans Gerd Gadamer, fusion of horizons mengacu pada ide bahwa interpretasi suatu teks adalah hasil dari interaksi antara horizon pemahaman pembaca dengan horizon makna dalam teks tersebut. Nah, pembaca membawa pemahaman dan pengalaman mereka sendiri, sedangkan teks tersebut memiliki makna yang ditanamkan oleh pengarang dalam konteks tertentu. Nah, melalui proses ini, makna baru itu dapat tercipta. Selanjutnya, yang ketiga, hermeneutika sebagai dialog. Nah, hermeneutika berfokus pada dialog yang terjadi antara pembaca dan teks. Nah, proses ini dianggap dinamis dan saling mempengaruhi, di mana pemahaman terhadap teks atau fenomena sosial dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, yang keempat, prinsip pemahaman holistik atau totalitas. Nah, hermeneutika menekankan pentingnya memahami teks atau fenomena dalam kesatuan yang utuh, bukan terpisah-pisah setiap bagian dari teks atau peristiwa sosial terkait dengan bagian lainnya, dan saling mempengaruhi dalam menciptakan makna yang lebih besar. Selanjutnya yang kelima, refleksi diri atau self-reflection. Nah, peneliti dalam metode hermeneutika diharapkan untuk menyadari dan merefleksikan posisi subjektif mereka dalam proses interpretasi. Nah, refleksi ini penting agar peneliti tidak terjebak dalam bias pribadi atau prakonsepsi yang dapat mempengaruhi pemahaman mereka terhadap objek penelitian. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu langkah-langkah dalam metode hermeneutika. Nah, yang pertama, pengumpulan data atau teks. Langkah pertama dalam penelitian hermeneutika adalah mengumpulkan data atau teks yang akan dianalisis. Teks ini bisa berupa teks tertulis, wawancara, pidato, atau bahkan tindakan sosial yang memiliki makna tertentu. Yang kedua, analisis kontekstual. Nah, setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis konteks di mana teks atau fenomena tersebut muncul. Nah, hal ini melibatkan pemahaman tentang latar belakang sejarah, budaya, sosial, dan politik yang dapat mempengaruhi makna teks. Selanjutnya, yang ketiga, interaksi dengan teks. Nah, selanjutnya, peneliti berinteraksi dengan teks atau data secara mendalam. Ini bisa berupa pembacaan teks berulang kali, diskusi, dan refleksi terhadap makna yang terkandung dalam teks. Nah,
peneliti harus bersiap untuk membuka kemungkinan-kemungkinan interpretasi yang berbeda. Selanjutnya, yang keempat, interpretasi makna. Nah, dalam tahap ini, peneliti mulai memberikan interpretasi terhadap teks atau fenomena yang diteliti. Penafsiran ini tidak hanya didasarkan pada makna literal, tapi juga pada makna yang lebih mendalam yang terungkap melalui refleksi dan dialog dengan teks. Selanjutnya nih, kelima, verifikasi dan kritik. Nah, proses hermeneutika melibatkan verifikasi makna yang telah dihasilkan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya interpretasi lain atau koreksi terhadap pemahaman yang telah diperoleh. Nah, ini adalah tahap kritis di mana peneliti mengevaluasi hasil interpretasi mereka. Selanjutnya, fusi makna. Nah, pada akhirnya hasil interpretasi peneliti harus mempertemukan dua horizon pemahaman peneliti dan horizon teks atau fenomena sosial. Nah, proses ini menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang makna yang terkandung dalam teks. Selanjutnya kita bahas aplikasi metode hermeneutika dalam penelitian sosial. Nah, metode hermeneutika banyak digunakan dalam berbagai bidang penelitian sosial. Terutama yang berfokus pada pemahaman fenomena budaya, agama, sejarah, dan interaksi sosial. Nah, beberapa aplikasi konkret dari metode hermeneutika adalah yang pertama, penelitian budaya. Nah, hermeneutika digunakan untuk memahami teks-teks budaya seperti mitos, cerita rakyat, ritual, dan simbol yang ada dalam masyarakat. Peneliti dapat menggali makna yang terkandung dalam praktik budaya dan bagaimana masyarakat memaknai simbol-simbol tersebut. Selanjutnya, kedua, penelitian agama. Nah, dalam studi agama, hermeneutika berperan penting dalam menafsirkan teks-teks agama. Misalnya Alkitab, Al-Quran, kitab-kitab suci lainnya, dan pemahaman atas ajaran-ajaran agama dalam konteks sosial dan sejarah tertentu. Selanjutnya, penelitian sejarah. Nah, hermeneutika membantu dalam memahami teks-teks sejarah, dokumen, dan narasi-narasi yang ada dalam suatu periode tertentu. Melalui hermeneutika, kita bisa menafsirkan makna sejarah dari perspektif yang lebih mendalam. Selanjutnya, penelitian kritis nih. Ya, metode ini juga digunakan dalam penelitian kritis, di mana peneliti menafsirkan struktur kekuasaan, ideologi, dan ketidaksetaraan yang tercermin dalam teks atau fenomena sosial. Yang kelima, penelitian dalam ilmu sosial dan humaniora. Nah, hermeneutika banyak diterapkan dalam disiplin ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan ilmu politik. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna dalam berbagai fenomena sosial, seperti perilaku manusia, hubungan sosial, dan pembentukan identitas. Selanjutnya, kesimpulan tentang metode hermeneutika. Kita udah sampai di kesimpulan nih. Metode hermeneutika merupakan pendekatan yang sangat berharga dalam memahami makna di balik teks, simbol, atau fenomena sosial dengan cara yang lebih mendalam dan kontekstual. Prinsip utama dari hermeneutika adalah bahwa interpretasi tidak hanya bergantung pada pemahaman kata-kata atau tindakan secara harfiah, tetapi juga pada konteks budaya, sejarah, dan sosial, di mana teks atau fenomena tersebut muncul. Melalui konsep fusion of horizons, hermeneutika mengajarkan bahwa pemahaman makna adalah hasil dari interaksi antara perspektif pembaca dengan makna yang terkandung dalam teks. Hal ini menekankan bahwa interpretasi bersifat dinamis dan berkembang seiring waktu, tergantung pada interaksi antara pembaca dan teks, serta pengalaman dan latar belakang pembaca itu sendiri.
Hermeneutika juga mengajarkan pentingnya refleksi diri dalam proses interpretasi, di mana peneliti harus sadar akan posisi subjektif mereka dan bagaimana itu dapat mempengaruhi pemahaman terhadap objek penelitian. Nah, dalam penerapannya, metode ini sangat relevan di berbagai bidang penelitian, termasuk kajian budaya, agama, sejarah, dan ilmu sosial, karena ia memungkinkan pemahaman yang lebih holistik tentang kehidupan manusia. Nah, dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali makna yang lebih dalam, memperkaya pemahaman tentang simbol, grafik sosial, atau teks-teks yang menjadi subjek penelitian dan menghindari kesalahan pemahaman yang bisa terjadi jika hanya melihatnya secara terpisah dari konteks yang lebih luas. Baik, itu saja teman-teman, dan ini dia pembahasan kita tentang metode hermeneutika. Nah, semoga apa yang telah dipelajari bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana hermeneutika membantu kita memahami makna di balik teks, simbol, dan fenomena sosial dengan cara yang lebih mendetail. Nah, teman-teman jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol like-nya dan meninggalkan komentar yang positif dan membagikan video saya ke teman-teman kalian yang juga ingin belajar lebih tentang metode penelitian yang satu ini. Dan teman-teman, mari kita terus belajar bersama dan menjadi pribadi yang lebih cerdas serta peka terhadap dunia di sekitar kita. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya, dan jangan ragu untuk terus menggali ilmu yang bermanfaat. Saya Vina Rani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.